Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dunia maya yang baik hatinya. Ulun hari ini berada di TPRI, tentunya mendampingi Dr. Sukarni, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, dalam rangka beliau menyampaikan uraian tentang sungai. Bagaimana sungai ini sangat penting buat kehidupan, sehingga kita terus continue, tidak akan berhenti untuk berbuat sesuatu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Dan alhamdulillah, terima kasih. Kemarin juga Guru Bahit menyatakan kesediaannya agar foto beliau dipajang sebagai himbauan kepada masyarakat untuk mengembalikan fungsi sungai agar semua menjadi berkah. Demikian menyampaikan hari ini. Karena ulun tidak masuk di studio, maka di dalam dialog kami ambil di TV untuk disiarkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kehidupan kita, terlebih bagi kita sebagai kota Banjarmasin yang disebut sebagai kota seribu sungai, artinya banyak tentunya kita memiliki sumber air gitu. Nah, kalau dari pandangan Dr. sendiri terkait dengan air ini, dari sisi mungkin Al-Quran ataupun juga dari sisi hadisnya dalam cakupan fikihnya, bagaimana? Ya. Yang pertama dulu, kalau kita bicara tentang air, termasuk di dalamnya kemudian sungai, untuk khusus topografi kota Banjarmasin, dan kota Banjarmasin ini adalah sebuah wilayah yang saya kira juga bukan hanya 1000 sungai, tapi 1000 masjid, 1000 musala. Artinya identik dengan kota di mana penghuninya atau penduduknya adalah orang-orang yang sangat taat dalam beragama Islam. Maka oleh karena itu air atau sungai harus kita maknai sebagai salah satu dari karunia Tuhan yang sangat besar. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat misalnya di beberapa daerah, di beberapa negara lain yang kekurangan air, alhamdulillah kalau kita di Kalimantan Selatan saya kira tidak pernah kekurangan air ya. Hanya persoalannya mungkin karena airnya tercemar, maka kemudian air itu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi yang pertama adalah kita menyadari betul air ini merupakan rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita, yang tentu saja sebagai seorang Muslim kita wajib mensyukuri terhadap nikmat dan karunia air tersebut. Nah, oleh karena itu maka kemudian yang kedua, air itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dia bukan objek, tetapi dia juga bagian dari subjek yang kita perlakukan terhormat ya. Jadi air harus kita hormati ya. Nah, menghormati air tentu saja dalam kaitan memelihara sumber-sumber air dan memelihara tempat-tempat di mana air itu berada. Nah, ketika kita bicara tempat di mana air itu berada, maka disinilah saya kira sungai menjadi penting untuk kita bicarakan. Nah, sungai di kota Banjarmasin kita ketahui setelah banjir di awal Januari 2021, ternyata tidak semuanya mengalir dengan baik ya. Betul. Jadi ibarat urat nadi tubuh kita, sungai itu merupakan urat nadi di mana lalu lalangnya darah kita kemudian mengangkut makanan dan sebagainya. Sehingga kalau itu tersumbat, maka saya kira ibarat tubuh kita itu ya terjadi stroke ringan mungkin ya. Jadi mungkin kita ibaratkan yang terjadi pada Januari lalu itu kota Banjarmasin sebenarnya stroke ringan ya. Iya, stroke ringan ya. Dan alhamdulillah kemudian kita tanggap sekali, pemerintah sangat tanggap, kemudian juga beberapa LSM cukup mendukung terhadap kegiatan ini. Nah, maka kemudian dilakukan apa yang kita sebut dengan istilah normalisasi sungai. Seperti tadi yang diberitakan hari ini dari awal berita saya lihat temanya tentang normalisasi sungai. Nah, normalisasi sungai ini kalau dengan demikian sebenarnya merupakan kewajiban secara agama. Jadi agama kita sebenarnya mewajibkan agar sungai itu kembali berfungsi, ya. Karena tadi sungai merupakan tempat di mana air mengalir, dan itu merupakan implikasi atau dampak dari atau akibat dari kesyukuran kita terhadap nikmat Tuhan yang memberikan kepada kita banyak sungai. Nah, oleh karena itu yang ketiga, maka sikap kita sebagai warga kota Banjarmasin
dan tentu saja juga ini merupakan sikap seorang muslim dalam rangka menghormati sungai ini, maka bangunan-bangunan yang ada di atas sungai, bahkan di pinggir sungai sebenarnya, atau di sepadan sungai, harus diatur sedemikian, harus, ya kalau mungkin kita istilahkan dibongkar mungkin terlalu ekstrim ya, tapi artinya harus diatur sedemikian rupa. Artinya kalau diatur itu maka semua orang itu harus terlibat dalam persoalan ini, mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, tokoh agama, semua ikut serta berpartisipasi untuk program normalisasi sungai ini. Maka kita sangat mengharapkan adanya kesadaran yang berasal dari pribadi masing-masing masyarakat. Saya lihat di beberapa laporan wartawan juga ada misalnya masyarakat yang sudah dengan sukarela membongkar sendiri, ya, secara mandiri. Ya, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Artinya bahwa kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh agama, oleh LSM, itu kemudian disambut baik oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat tiga hal ini, maka kemudian kita punya harapan besar kan, bahwa program ini akan berhasil. Jadi mulai dari sikap tauhid kita bahwa sungai dan air itu rahmat Tuhan, kita mensyukurinya, kemudian kita ikut mendukung untuk melakukan program normalisasi sungai. Saya kira itu yang penting, tiga hal itu terkait dengan persoalan ini. Artinya dengan kita mendukung adanya gerakan normalisasi sungai, artinya ini juga dalam agama pun kita juga sebagai sikap untuk bisa menghormati sumber dan sumber air ini sudah tertuang dalam sebuah. Betul. Jadi artinya aktivitas kita, keikutsertaan kita dalam program ini merupakan kewajiban agama. Jadi artinya kalau itu merupakan kewajiban agama, maka sebenarnya ya kalau kita bicara pahala ya akan dapat pahala, dan kalau kita menentang dan kemudian tidak melakukan ini, ya ini mengundang dosa, dan dosanya ini lebih kepada dosa lingkungan istilahnya, dosa ekologi ya, dosa lingkungan. Sehingga dengan demikian dampak yang ditimbulkan ketika kita tidak taat dengan program-program seperti ini adalah bencana lingkungan yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini baru satu persoalan begitu terkait dengan keberadaan sungai kita. Bahkan tidak hanya normalisasi yang harus kita lakukan, menjaga kebersihan sungai yang ada di Kota Banjarmasin ini juga turut menjadi sebuah kewajiban juga tentunya bagi kita sebagai masyarakat dan juga sebagai muslim tentunya. Nah, mungkin dari segi lagi-lagi spesifik ke agama, mungkin larangan yang mengarah kepada agar kita jangan mengotori air kita seperti apa? Oh ya. Jadi misalnya kita menemukan di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan misalnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan, kata Allah, segala yang hidup itu dari air. Dari ayat ini menunjukkan bahwa air itu menjadi hal yang sangat signifikan dalam mendukung kehidupan. Artinya dengan air itulah kita bisa hidup. Nah, oleh karena itu kualitas kesehatan kita dan kualitas kehidupan kita itu akan sangat ditentukan oleh tersedianya air yang baik dan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, itu kata Rasulullah SAW, ittaqul la'anain. Takutlah kamu dengan dua laknat. Yang pertama, laknatnya itu adalah orang yang mengotori jalan. Yang kedua adalah orang yang mengotori sungai. Jadi baik mengotori jalan, mengotori sungai, itu dalam perspektif hadis Nabi adalah suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Nah, oleh karena itu saya kira laknat itu sudah kita rasakan di awal tahun 2021 tadi. Bentuk bencana banjir. Terperingan. Ya, terperingan. Nah, oleh karena itu sekali lagi sikap kita dalam rangka untuk mendukung normalisasi sungai dan menjaga kebersihan sungai dari sampah dan dari kotoran itu merupakan sikap bagian dari ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Artinya ukuran ketakwaan orang Banjar itu ya, kalau kita kaitkan orang Banjar gitu ya, itu salah satunya adalah sejauh mana mereka terlibat langsung dalam rangka untuk kegiatan normalisasi sungai dan menjaga kebersihan sungai. Itu saya kira indikator tambahan keimanan dan ketakwaan masyarakat Banjar, kalau boleh kita aplikasikan ya ke dalam masyarakat Banjar.
kalau kita kenal juga masyarakat banyak sebagai masyarakat agamis, begitu ya, Agamis. harusnya saling berhubungan. Ketika kita menjadi seorang agamis, maka turut mendukung adanya gerakan normalisasi sungai, turut menjaga kebersihan sungai, dan ini sangat penting sekali karena memang kalau masalah kebersihan sungai ini karena juga fungsi airnya juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, begitu ya. Betul. Tentu saja untuk kualitas air benar-benar harus kita jaga karena kalau kita ikut mengotori otomatis banyak orang yang terdampak begitu. Betul. Otomatis ini mungkin bisa dikenakan dosa yang yang dosa mengalir dokter atau mungkin seperti apa dokter? Nah, iya. Jadi kalau kita kembali ke dalam Al-Quran dan hadis Nabi, orang yang benar-benar beruntung itu kan orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman itu adalah urusan intern manusia kan, urusan dalam diri hati manusia, itu beriman, percaya, yakin kepada Allah. Tapi yang kedua, keimanan kepada Allah itu kan harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik itu salah satunya bagi orang Banjar itu adalah menjaga sungai, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Itulah amal solehnya bagi orang Banjar yang mungkin tidak ditemukan pada amal soleh orang gunung. Nah, kalau orang gunung kan tidak ada sungai misalnya. Tapi kalau orang Banjar dengan menjaga sungai, dengan tidak membuang sampah ke sungai, dengan ikut serta dalam program normalisasi sungai, itu merupakan amal saleh tambahan yang tidak ditemukan mungkin pada masyarakat lain. Jadi artinya pada satu sisi orang Banjar ini mestinya lebih bersyukur lah, ya, karena beramal saleh itu bisa dilakukan dalam banyak jalur. Salah satunya adalah persoalan bagaimana kita mendukung, ikut serta dalam kegiatan normalisasi sungai dan menjaga sungai itu agar tetap bersih. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak peduli dengan program ini, apalagi misalnya menghalangi, ya, apalagi tetap membuang sampah sembarangan, nah berarti kita ikut melaksanakan perbuatan dosa, ya, dosa lingkungan yang tadi bukan hanya nanti Allah melaknat kita, tetapi juga lingkungan saya kira suatu saat akan membalas kepada kita sebagai makhluk Allah. Ya, alam ini kan makhluk Allah juga. Jadi kalau kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada alam, maka Allah dan alam nanti akan membalas kepada kita. Dan ini kita harapkan. Jadi mudah-mudahan banjir di tahun 2021 itu yang pertama dan terakhir saya kira, paling tidak untuk usia semasa kita lah ya. Karena jadi sejarah begitu dong. Biar sejarah dan dokumentasi saja yang menyadarkan kita semua bahwa kita harus peduli dengan lingkungan di Kota Banjarmasin. Mungkin terakhir dokter, apa yang bisa dilakukan juga mungkin bagi para ulama ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita ikut mendukung gerakan normalisasi sungai, turut menjaga kebersihan sungai dan lain-lainnya. Ya, kita mengharapkan baik melalui Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi kumpulan zu'ama dan ulama, maupun juga organisasi-organisasi sosial keagamaan yang lain, kelompok-kelompok dai, kemudian masjid, musalla, pengajian, majelis taklim, ini harus kita kampanyekan terus bahwa bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim yang tinggal di daerah ini, di daerah Kota Banjarmasin 1000 sungai, kita harus ikut serta mendakwahkan ini, karena ini bagian dari kewajiban agama yang saya kira corongnya itu adalah para ulama dan para mubalignya. Dan insya Allah masyarakat yang melakukan pahala begitu mudah begitu ya. Insya Allah, ya betul. Dan terima kasih Dr. Sukarni MAG, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Kementerian Keuangan UIN Antasari Banjarmasin, telah berbagi informasi dan juga sharing ilmu pengetahuan dengan kami di sini terkait dengan pentingnya kita menjaga air di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Kalimantan Selatan hari akan kami lanjutkan kembali. Ya, itu tadi adalah bagian daripada ikhtiar kami yang didukung oleh beberapa pihak, dan tentunya pada hari ini adalah didukung oleh TPRI. Bagaimana pentingnya sungai bagi kehidupan. Dr. Sukarni mengatakan tadi bahwasanya bagi orang-orang yang mengotori jalan, orang-orang yang mengotori sungai, maka laknatullah itu tentu akan turun. Ini yang kita hindari. Kami yang tergabung di dalam berbagai elemen masyarakat dan mengelompokkan diri di dalam masyarakat peduli sungai yang kami singkat dengan Mampus, ini akan terus berikhtiar. Tentunya keberhasilan itu akan tercapai jika kawan-kawan semua
sahabat dunia maya semua terus berdoa. Terus berdoa, tidak henti-hentinya di setiap waktu, di setiap saat, tidak harus di sajadah misalnya. Berdiri, berdiam, berebah. Agar apa yang kita cita-citakan ini bisa tercapai. Kita doakan pemimpin kita, agar hatinya terbuka. Untuk kota ini, untuk Kalsel. Itu intinya. Tanpa hati pemimpin yang terbuka, maka ini akan susah. Saya diamanati oleh beberapa orang, ulama-ulama yang dulu disebut orang dengan ulama kampung, ulama-ulama sufi yang tidak mau tampil di depan publik, yang terus berpesan kepada saya, Anang jangan berhenti. Jangan berhenti tentang ini, sebesar apapun halangan, sebesar apapun hambatan, kalian harus tetap berjalan lurus. Terus berusaha untuk berbuat, karena halangannya sangat berat. Kata beliau, berat sekali halangan itu. Karena di dalam penegakan hukum misalnya, seperti dikatakan oleh Profesor Sukarni kemarin, bahwasanya godaan itu akan datang di dua sisi. Dia akan menggoda orang-orang yang mampu khususnya. Saya ulangi, ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dulu. Yang mengambil sungai, yang mencuri sungai, apakah dapurnya? Orang-orang yang mampu, saya ulangi orang-orang yang mampu. Dia akan menggoda terus untuk tetap bertahan di sana. Dan orang yang menegakkan hukum pun misalnya, pihak Pemko, atau kami yang berusaha dengan edukasi, itu juga akan dilawan. Termasuk orang-orang yang sebenarnya mampu tapi pura-pura tidak mampu, itu juga akan dengan keibaan yang sangat. Seolah-olah menghibah. Lalu sehingga memundurkan niat kita untuk melakukan normalisasi atau mengembalikan milik rakyat itu kepada publik. Dua sisi dia akan masuk, kata Profesor Sukarni. Saya hanya meneruskan apa yang beliau sampaikan. Dua sisi makhluk lain itu akan masuk. Dia akan membujuk orang-orang untuk bertahan. Dia akan juga membujuk penegak-penegak hukum atau orang-orang yang ingin berbuat sesuatu agar nantinya mengurungkan niatnya. Sehingga makhluk itu berhasil untuk tetap berada di sungai. Padahal sungai itu sumber kehidupan, sumber air, sumber dan lain segalanya. Dan Profesor Sukarni mengatakan kepada Ulun kemarin, yang terpenting adalah makhluk-makhluk itu akan menuntut kita nantinya. Kata beliau, makhluk itu juga memiliki hak kemakhlukan. Makhluk itu akan menuntut kita di akhirat, kata Profesor Sukarni. Akan menuntut, walaupun dia disediakan untuk melayani manusia, untuk dimakan, tapi ketika kita memperlakukan secara keji, kata beliau, maka itu nantinya akan dituntut di akhirat. Tinggal keyakinan kita saja, apakah kita yakin akan kematian itu seperti itu, ataukah kita mengabaikannya sehingga tidak pernah mau peduli. Itu yang penting, esensi yang beliau pesankan kemarin kepada kami, kepada saya, Rahmat dan kawan-kawan di LSM ini. Berbuatlah terus dengan semampu kamu, katanya. Sakit sekali kalau mendengar apa yang beliau sampaikan, pedih sekali. Ternyata saya masih ingat Kiai Maimun, jangankan membunuh, satu semut pun ketika masuk di gelas beliau, beliau angkat, beliau pinggirkan. Begitu halusnya adab beliau terhadap makhluk. Ini yang kadang-kala kita tentu jauh daripada kebaikan, tapi saya hanya meneruskan apa yang beliau sampaikan. Dan saya pada kesempatan ini, terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Guru Bahit, yang beliau mau fotonya dipajang. Kemarin saya belum sempat ketemu, tapi saya disampaikan oleh Pak Haji Muhyiddin, karena Pak Haji Muhyiddin lah yang bertemu beliau. Kemarin malam saya menjadwalkan ketemu, tapi karena kemarin saya pikir takut mengganggu beliau, ternyata pertemuan itu agak malaman sedikit dengan Pak Haji Muhyiddin. Disampaikanlah pesan kami dari LSM Mampus agar kiranya berkenan foto beliau dipajang nantinya di baliho atau spanduk-spanduk, dan beliau mendukung sepenuhnya. Melewati Pak Haji Muhyiddin, beliau mendukung sepenuhnya. Silahkan foto saya dipajang. Oleh karena pada kesempatan yang luar biasa ini, Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guru Bahit, tentunya Pak Sukarni juga, dan Ustadz Karyono. Makin banyak orang yang menyampaikan pesan ini, tentu tugas kami makin ringan. Tugas kita bersama-sama makin ringan. Oleh karenanya, sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak terhingga ini, Ulun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang memberikan dukungan, memberikan doa, khususnya kawan-kawan tentu dunia maya. Jangan diartikan saya minta doa dengan dunia maya, tidak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa tahu satu dari doa kawan-kawan lah yang dikabulkan. Mungkin saja doa ulun kada dikabulkan. Mungkin saja doa saudara Rahmat, saudara Rasidi atau orang-orang yang tergabung di LSM kami tidak dikabulkan, tapi doa-doa kawan di dunia maya yang dikabulkan. Satu doa itu tentu bisa membuka hati semua orang untuk mengembalikan sungai, mengembalikan sesuatu yang bukan haknya, dikembalikan kepada rakyat, dikembalikan kepada negara. Karena negara memerlukan, rakyat banyak memerlukan. Apalah artinya? Misalnya dapurnya dipotong, apalah artinya sebagian bangunnya dipotong, dan ulun berterima kasih juga kemarin di Gangkarya, hampir setengah rumah dipotong kepada Ibu Jainah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan beliau tadi berhubungan dengan saudara Rahmat menyampaikan hatinya merasa plong gitu. Beliau merasa sangat plong ketika dia kembalikan rumahnya dibongkar dan dikembalikan sungai kepada fungsinya. Beliau merasa hati sangat plong. Bahkan beliau bermimpi bertemu dengan almarhum suaminya, almarhum ayahnya. Saya tidak tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang meninggal. Kita pasti meyakini bahwasanya semua orang itu pasti mati. Dan sering sebutan mati jua aja. Sering kita mendengar seperti itu. Tapi sebutan tentang mati jua itu ada dua faktor. Apakah karena kita melihat sesuatu yang berbeda, paham berbeda dengan kita, lalu kita sebut dengan mati jua, artinya ada juga endingnya. Tapi ada juga ketika kita bicara tentang mati jua, tapi kita juga tidak memaknai apakah kita meyakini bahwasanya setelah mati itu ada kehidupan lain. Itu kita tentu masing-masing orang akan memiliki keyakinannya. Apakah kita meninggalkan belang seperti harimau, ataukah meninggalkan gading seperti gajah, ataukah meninggalkan nama yang terus akan melekat di hati. Karena itu saja yang kita ada di dunia ini, tidak ada lain lagi yang kita pegang. Karena semua akan berpulang, cepat atau lambat, termasuk ulun. Suatu saat akan hilang, dan media sosial ini yang mencatat nantinya hanya sekedar sebuah kenangan belaka. Sebuah kenangan belaka yang sama sekali tentu tidak memiliki makna apa-apa lagi ketika kita sudah berpulang. Oleh karenanya kami dan kawan-kawan dengan support para ulama, para habaib dan ulama-ulama sufi yang berada di belakang, yang terus mendoakan, insya Allah dengan keyakinan kami tidak akan berhenti. Harapan kita hanya tinggal pemerintah, karena pemerintah memiliki hak eksekusi untuk melakukan tindakan, sedangkan kami masyarakat biasa, lembaga swadaya masyarakat, sampai pada sebuah edukasi dan keikhlasan atau tanpa keikhlasan untuk membongkar. Tapi beberapa pengacara, saya ingatkan, sudah bergabung untuk persiapan melakukan gugatan. Kami mencari sebuah terobosan hukum, apakah dengan class action, ataukah dengan gugatan luar biasa, ataukah gugatan perdata, tapi semua elemen hukum akan kita gunakan. Kita tidak pernah berpikir satu hasil yang harus dicapai. Yang kita pikir adalah sebuah proses, sebuah perjalanan proses. Hasil kita pasrahkan, apapun hasilnya. Kita tidak pernah berorientasi dengan hasil apa yang akan kita dapat dalam perjuangan ini. Apakah menang di pengadilan nantinya ataukah tidak. Tapi proses itu dijalankan, dan ketika kita melaksanakan proses itu, maka itulah suatu langkah perbuatan yang harus kami lakukan. Demikian, azan sudah memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari TPRI Banjarmasin, ulun bersama kawan-kawan. Terima kasih kepada Ustadz Karni, semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Semoga nantinya juga memberikan support-support lain. Bersama pasti kita kuat. Yakinlah, bersama pasti kita kuat. Kembalikan sungai kami, kembali fitrah dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu saja salam Pancasila merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.